Bayangkan kamu sedang berdiri di depan sebuah lorong yang berisi begitu banyak pintu. Setiap pintunya menggambarkan sebuah kesempatan. Beberapa pintu menuju sebuah ruangan yang berisi berbagai harta karun dan kesuksesan, sedangkan pintu lainnya hanya berakhir jalan buntu. Kuncinya adalah kita harus tahu bagaimana kita bisa mencari pintu yang harus dibuka dan pintu yang harus ditutup. Dengan bilang tidak pada beberapa peluang, maka sama artinya dengan bilang iya pada peluang yang benar. Kenapa? Karena ketika kita bilang tidak pada sebuah pilihan yang kurang menarik, maka kita bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Alhasil, kita bisa lebih produktif dan pada akhirnya memberikan hasil yang lebih baik untuk kehidupan pribadi dan profesional. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa bilang tidak justru bisa membantu kita untuk membuka pilihan yang benar. Dalam memilih siapa yang akan kita pacari, pekerjaan apa yang akan kita jalani, hingga bagaimana menginvestasikan uang yang kita miliki, seringkali banyak orang butuh alasan untuk memilih. Tapi bagaimana bila yang kita cari bukan alasan untuk memilih pilihan tersebut, namun alasan untuk tidak memilihnya? Ini memang pendekatan yang beda. Namun cara ini mungkin saja lebih baik di era sekarang di mana tersedia begitu banyak pilihan. Misalnya begini, bayangkan kamu adalah seorang venture capitalist. Setiap hari ada puluhan bahkan ratusan tawaran investasi kepadamu. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan uangmu. Nah, mencari alasan untuk menolak justru lebih efisien daripada harus menganalisa prospek satu persatu. Dalam hidup, kita mungkin perlu belajar soal opportunity cost. Setiap keputusan yang kita buat ada harganya, entah kita sadar ataupun tidak. Konsep ekonomi ini berlaku pada setiap aspek dalam hidup. Entah dari setiap pilihan remeh-temeh yang kita buat, misalnya mau makan apa, hingga keputusan besar seperti mau kuliah di mana atau kerja di mana. Misalnya begini, sekarang waktunya akhir pekan. Nah, kamu ada pilihan, entah mengerjakan sebuah proyek bisnis yang sedang kamu rintis atau pergi main dengan teman. Jika kamu memilih pergi main dengan teman, maka kemungkinan besar bisnismu tidak akan jalan. Karena kamu tidak punya waktu untuk memikirkan bisnismu dengan matang. Tapi jika kamu pilih untuk mengerjakan proyek bisnismu, maka kamu kehilangan waktu untuk bersantai dan bersosialisasi dengan teman. Apapun yang kamu pilih, maka akan ada opportunity cost-nya. Ada musuh terbesar ketika kita belajar untuk bilang tidak, yaitu FOMO, Fear of Missing Out. Kita takut apabila kita tidak mengejar setiap peluang yang muncul, maka kita akan kehilangan dan menyesalinya. Apalagi di era sekarang, kita tampaknya melihat hidup orang lain seakan-akan sempurna. Pergi jalan-jalan, pergi makan enak, dan sebagainya. Sedangkan hidup yang kita jalani sehari-hari, ya gini-gini aja. Jadi ketika kita menolak peluang, kapan hidup kita bisa seperti orang lain? Pemikiran inilah yang membuat kita seringkali terganggu. Ketika mulai fokus ke satu hal, tiba-tiba saja fokus kita dialihkan ke hal lain yang terasa lebih menarik. Apakah kamu tahu soal venture mindset? Ini adalah sebuah pendekatan bagaimana seorang pemimpin bisa membuat keputusan dengan lebih cerdas, lebih cepat, di situasi yang tidak jelas apalagi di era sekarang, di mana dunia semakin tidak pasti. Perubahan begitu cepat, banyak hal yang tidak bisa kita ketahui di awal, dan disrupsi di mana-mana. Mindset ini disebut sebagai venture mindset karena inilah yang dihadapi oleh seorang venture capitalist setiap hari. Begitu banyak investasi yang terlihat menarik, tapi ternyata ketika dicoba, kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Jadi yang mereka lakukan adalah mencari alasan kenapa tidak berinvestasi di perusahaan tersebut, bukannya mencari alasan kenapa harus berinvestasi di sana. Dengan kata lain, mereka berusaha mencari red flag dari perusahaan tersebut. Jika mereka melihat sebuah red flag yang sangat jelas, misalnya tim intinya ternyata tidak bisa dipercaya, maka mereka akan berhenti. Mereka akan dengan cepat membuat keputusan untuk tidak melanjutkan lagi investasi tersebut. Proses eliminasi ini berjalan lebih efisien. Dari ribuan proposal menjadi ratusan, kemudian akhirnya hanya puluhan perusahaan yang diinvestasikan.
Nah, gimana caranya menggunakan mindset ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, belajar bilang tidak sesering mungkin. Dalam hidup, ada begitu banyak peluang yang muncul. Peluang ini belum tentu muncul di waktu bersamaan, tapi belajar bilang tidak merupakan sebuah kekuatan tersendiri. Kita jadi bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Tidak masalah apabila kamu ketinggalan sebuah peluang, karena kamu tidak bicara jangka pendek, tapi jangka panjang. Apa yang pada akhirnya bisa membuat kamu bahagia. Sama halnya dengan seorang venture capitalist. Dari begitu banyak investasi yang dibuat, mungkin hanya 1 atau 2 investasi saja yang untungnya sangat besar, hingga akhirnya mampu menutupi kerugiannya selama ini. Ditambah lagi menghasilkan keuntungan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Bagaimana cara bilang tidak? Pertama, menolak dengan sopan. Ketika kita bilang tidak harus dilakukan secara konfrontasi. Kita bisa menolak dengan sopan seperti ini. Saya menghargai penawaran ini, tapi saya saat ini fokus pada prioritas lain. Cara ini bisa membantu kita tetap menjaga hubungan yang positif, tapi juga tetap membuat batasan yang sehat. Kedua, perjelas batasan. Kadang kita mungkin merasa nggak enak ketika ada orang yang minta tolong. Tapi ingat, ada opportunity cost dari setiap pilihan yang kita buat. Jadi kita harus cerdas agar tidak over commitment dan memastikan agar kamu masih punya waktu dan energi untuk fokus pada hal yang paling penting. Ketiga, berlatih secara rutin. Tidak semua orang mudah menolak. Karena kita merupakan makhluk sosial. Kita cenderung terprogram untuk ikut berkontribusi pada kelompok atau pada orang lain. Jadi bilang tidak seringkali tidak terbentuk secara naluriah. Namun, jika kamu mulai dari hal kecil belajar bilang tidak, belajar membuat batasan, maka pelan-pelan kamu semakin percaya diri ketika kamu harus bilang tidak pada sebuah keputusan yang lebih besar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.